Wait, satu lagi. Oke. Saya pribadi suka banyak pertanyaan masalah apa sih yang mempengaruhi keakurasian si sensor ini? Iya, gimana? Halo semuanya, kenalin nih, aku Anya dan ini partner aku namanya. Saya Teda. Oke, kita ada aja. Oke, sekarang nih kita berdua bakal kasih tahu tentang sensor karena banyak banget pertanyaan di dunia elektronika tentang sensor ultrasonik ya Kang. Khususnya sensor ultrasonik yang banyak jenisnya itu. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya banyak banget pertanyaannya basic. Kebetulan Anya udah catat juga nih. Langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Langsung aja. Oke, yang pertama, ada berapa jenis ultrasonik yang bisa disandingkan dengan microcontroller seperti Arduino dan AVR? Oke. AVR apa AVR sih, Kang? AVR. Oh, AVR. Oke, ya itu. Oke, beberapa jenis ultrasonik yang bisa disandingkan dengan microcontroller kayak Arduino, AVR, PIC, Raspberry itu banyak banget. Cuman beberapa paling kita bisa sebutin seperti yang pertama itu ultrasonik yang paling murah HCSR 04. Ada HCSR 04, itu yang paling murah, yang paling banyak digunakan. Kemudian ada yang selanjutnya versi upgrade-nya yaitu HYSRF 05. Nah, kemudian ada lagi AJSR 04T atau JSN SR 04T. Itu yang versi untuk deteksi ketinggian air. Kemudian ada juga US 100. Nah, ini US 100 ini baru, cuman tetap masih banyak digunakan, harganya juga lumayan gitu. Jadi yang terakhir nih, yang paling mahal itu adalah Paralak. Sensor ping Paralak itu sensor ultrasonik yang pertama yang harganya lumayan lah, ratusan sampai 600 ribuan. Wow, berarti sebenarnya si sensor ultrasonik ini tuh banyak jenisnya. Mulai jenisnya. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Nah, kalau yang paling gampang dipakai itu yang HCSR. Semuanya gampang dipakai, cuman spesifikasinya mau dipakai buat apa, butuh kualitasnya yang seperti apa, itu tergantung penggunaan. Gitu. Oke, berarti mau lebih bagusan yang mana sebenarnya secara fungsi itu sama aja, tapi tergantung ke kebutuhan kalian masing-masing, mungkin gitu ya. Oke, terus juga nih ada lagi Kang pertanyaannya. Yang kedua, persamaan dari modul-modul ultrasonik itu apa sih? Persamaannya, yang namanya ultrasonik itu persamaannya yang pertama sama-sama ultrasonik. Jadi ultrasonik itu memanfaatkan kecepatan perambatan gelombang suara. Jadi ultrasonik itu berbasis suara, gitu. Jadi suara itu perambatan gelombang suara di udara itu sama-sama. Yang kedua, konfigurasi sama pemrogramannya juga sama. Mau yang murah, mau yang mahal, sama cara programnya, gitu. Oke, itu aja sih paling persamaannya. Oke, berarti benar-benar sensor yang menggunakan gelombang suara, ya, gitu gelombang suara, khususnya suara ultrasonik. Kalau aku sih, kalau misalnya karena aku bukan di bidang ultrasonik ya Kang, saat aku dengar ultrasonik tuh malah nyakutinnya kayak ke lumba-lumba gitu. Karena kan lumba-lumba kayak lumba-lumba itu dia berkomunikasi dengan suara yang ultrasonik, nggak kedengeran sama manusia karena manusia itu ada range-nya. Jadi gelombang suara yang bisa didengar manusia itu ada range-nya. Kalau ultrasonik udah nggak bisa didengar. Lumba-lumba, kelelawar, terus kecoa gitu. Mereka komunikasinya pakai suara ultrasonik. Iya. Berarti kalau orang awam kayak aku sih bener-bener gak tahu banget tentang sensor ultrasonik. Jadi saat dengar ultrasonik tuh nyangkutinnya kayak ke lumba-lumba. Gitu. Ya, intinya ultrasonik itu udara, gitu, suara yang merambat di udara dan kecepatannya tinggi, gitu. Oke. Nah, itu aja ya Kang ya. Nah, terus nih last question. Lalu perbedaan, keunggulan dan kekurangan masing-masing dari sensor itu apa? Perbedaan, keunggulan, dan apa tadi? Sama kekurangan. Perbedaan, keunggulan, kekurangan. Perbedaan, keunggulan, dan keunggulan dari sensor-sensor yang udah kita sebutin tadi.
biar lebih jelas untuk perbedaan kekurangannya masing-masing, kita bahas aja gimana kalau satu-satu. Bagus banget sih. Ini nih. Kita punya beberapa contohnya, tapi kita cuman punya 3 buah aja, yaitu SR04, terus TSRF05. Wis, langsung udah nyampe aja nih. Coba next. Lagi. Oke. Sip. Nah, oke, ini dia yang pertama ini adalah yang paling murah, HCSR04. Yang kedua yang agak mahalnya versi upgrade-nya yaitu HYSRF05. Dan yang terakhir kita punya AJSR04M. Jadi kita bahas aja karena ada 3. Kita cuman bahas aja 3 buah modul ultrasonic ini. Yang pertama, keunggulan dari HCSR04. Ini adalah modul yang paling murah, yang paling banyak dibeli, yang paling banyak digunakan, dan paling sering ada di tutorial-tutorial. Keunggulan pertama ya tentu harganya. Harganya paling murah dibandingkan yang kedua ini. Yang kedua, cara pakainya gampang. Sebenarnya semuanya gampang, cuman dia lebih unggul murah. Untuk akurasi juga cukup lumayan lah untuk pembuatan latihan atau uji coba. Ini udah cukup oke. Kayak DIY gitu ya. Kayak bikin robot avoider, kemudian ukur jarak yang nggak terlalu presisi, bisa pakai yang murah ini. Bisa buat coba-coba kayak gitu. Yang kedua kita punya HYSRF05. Nah ini tuh versi upgrade-nya dari ini. Perbedaannya itu pinnya ini ada 5, cuman tetap aja yang dipakainya itu hanya 4 gitu. Apa aja tuh Kang 4? 4 itu ada PCC, trigger, echo, sama ground. Jadi pakainya tetap 4 walaupun di sini ada 5. Cara programnya juga sama, nggak beda. Cara programnya sama. Keunggulan dia itu lebih akurat daripada si SR04. Jadi ini lebih akurat, harganya juga lebih mahal sedikit. Sedikit beda gitu. Dikit ya. Yang terakhir ini yang AJSR04, dia itu setara dengan JSN SRT04. Keunggulannya dia diciptakan khusus untuk mengukur air. Air. Jadi keunggulannya itu dia bisa mengukur ketinggian air. Sebenarnya ini semua sama, cuman bayangkan kalau misalnya modul terbuka seperti ini, kita pakai buat air, nantinya dia lembab, berkarat, dan cepat rusak. Makanya diciptakanlah ini AJSR04M. Keunggulannya itu untuk air. Yang kedua, karena dia untuk air, dia itu kabelnya panjang. Bisa dibentukkan. Sangat panjang sekali. Karena dia itu untuk misalnya dipakai buat mengukur ketinggian toren, sungai gitu. Toren bisa ya? Toren bisa, oli bisa. Nah ini panjang, enak banget. Terus dia itu cuman 1 modul aja. Kalau ini ada 2, ada receiver sama transmitter. Kalau ini cuman ada 1 aja modulnya. Itu gitu. Apa modulnya? Ini sama, receiver transmitter cuman dalam 1. Jadi udah two in one. Kalau ini ada 2 gitu. Jadi cuman enaknya dia itu pakainya bisa buat air, anti lembab lah istilahnya. Yang cuman ada kelemahannya, kalau ini bisa mengukur dari 3 sampai 400 cm. Kalau ini dia paling dekat itu minimal 20 cm. Yang ini nih, 20 cm. Cuman range-nya lebih jauh, dia bisa 6 meter, bahkan 6,5 meter. Nah ini sih keunggulan dan kelemahan dari masing-masing. Oh ya Kang, nih menyangkut tadi kita bahas tentang price, karena HCSR04 ini tuh katanya yang paling sering banget digunain. Terus harganya juga sangat terjangkau, gitu ya kalau nggak salah. Murah gitu ya. Udah kayak beli kacang kalau beli. Nah terus juga nih, tapi kalau ngomong masalah murah, kan ada paribasa nih, ada uang, ada kualitas. Nah kalau buat si HCSR04 ini gimana? Ada uang, ada kualitas ya. Sebenarnya bukan istilah itu sangat tepat sebenarnya kalau berbicara masalah sensor gitu kan. Ada uang, ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Harganya makin tinggi, kualitasnya makin baik, manfaatnya juga bisa lebih. Kayak ini misalnya harganya 80.000, bisa beli ini 10 buah, 8 buah. 8 buah ya. Tapi
manfaatnya kita bisa pakai buat air lebih tahan gitu kan. Buat project-project yang beneran lah istilahnya, enggak sekedar uji coba aja gitu. Oke. Nah, berarti sih kalau simpulin ya, kalau misalnya ada beberapa balat ngoprek yang misalnya bilang ini HCSR 04-nya ini cepet rusak, ini gimana? Sebenarnya sih itu tergantung kalian, tergantung kebutuhan kalian juga. Kalau sekiranya kalian membutuhkan yang lebih complicated, ya pakai sensornya yang lebih baik. Iya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada barang yang enggak bagus atau bagus gitu, tapi lebih tergantung ke fungsi kalian sendiri, kebutuhan kalian gitu sih ya. Gitu ya Kang? Yap, betul. Ada lagi nggak Kang kira-kira yang mau dibahas tentang sensor ini? Mungkin yang nyangkut yang tadi ya, masalah penggunaan sama kebutuhan. Kalau kita butuhnya hanya untuk uji coba, untuk bikin robot halang rintang, avoider, kita pakai yang murah pun nggak jadi masalah. Nggak masalah ya. Nggak jadi masalah. Tapi kalau kita udah masuk ke pengen lebih presisi, ya kita rekomendasikan yang lebih bagus. Misalnya pasti dong. Kayak Parallax yang tadi yang harganya 600 sampai 300. Wow banget kan. Ada kemampuan sensornya, ada harga price yang harus dibayar juga. Oke, itu aja kan? Oke, itu aja sih untuk pembahasan sih sensor-sensor ultrasonik. Oke, nah semoga nih informasi yang Kang Tada. Satu lagi. Saya pribadi suka banyak pertanyaan masalah apa sih yang mempengaruhi keakurasian si sensor ini? Iya, gimana Kang? Yang namanya ultrasonik karena dia merambat ke kecepatan rambatan gelombang suara di udara, jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi si keakurasian dari sensor ini. Yang pertama, berbicara masalah udara gitu kan, di sana itu ada masalah kelembaban, kerapatan molekul udara. Terus tuh ada atmosfer. Jadi misalnya simpelnya gini, ketika siang hari biasanya suara kedengarannya lebih kecil dibandingkan kalau kita subuh. Karena subuh itu kerapatan udaranya semakin tinggi, si kecepatan suara juga makin baik tersampaikan gitu. Dan ini pun berlaku dengan si sensor ultrasonik ini. Kemudian atmosfer semakin tinggi, atmosfernya semakin rendah. Jadi kerapatannya semakin berkurang. Jadi mempengaruhi juga si sensor ini gitu. Ini itu aja sih. Ada lagi nggak Kang? Nggak ada. Udah cukup. Keren banget sih. Duduk di sini beberapa menit benar-benar tambah wawasan tentang ultrasonik ya, buat aku yang bukan dari anak elektronika. Semoga buat kalian yang nonton dan terus standby di YouTube channelnya CNC Store Bandung, semoga bermanfaat ya. Makasih Kang Tada udah mau ngobrol bareng Anya. Semoga nanti kedepannya kita bakal bisa kasih informasi yang lebih banyak ke balat ngoprek semua. Bye, see you.